Selain saham, mengapa kita wajib investasi properti? Di usia muda ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi. Untuk itu jangan malas untuk bekerja keras. Karena pada titik ini, Anda berada di puncak produktivitas dalam hidup Anda. Salah satu tujuan berinvestasi sejak usia muda adalah mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial adalah keadaan tidak harus bekerja keras untuk mendapatkan uang karena Anda sudah memiliki aset yang cukup untuk menghidupi diri sendiri. Bahkan jika Anda berinvestasi, Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif tanpa harus kembali bekerja. Masa depan yang cerah adalah dambaan setiap orang. Untuk itu, Anda bisa mencapainya dengan berinvestasi sejak dini. Investasi yang Anda lakukan sekarang akan membantu Anda menjalani kehidupan yang nyaman di masa depan. Dalam usia produktif ini, Anda dapat dengan giat mengumpulkan uang dan kemudian menginvestasikannya. Investasi ini dapat berupa diversifikasi pendapatan atau sumber pendapatan tersendiri selain pendapatan utama Anda. Anda dapat menggunakan penghasilan tambahan ini untuk pendanaan masa depan. Jika Anda berinvestasi dengan serius mulai sekarang, Anda dapat yakin bahwa Anda akan dapat menjalani kehidupan yang aman dan nyaman secara ekonomi di masa depan. Lalu kenapa selain saham, kenapa kita juga harus berinvestasi di properti? Tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset yang mengalami kerugian, karena masih ada aset lainnya mengalami keuntungan. Investasi properti mempunyai banyak keuntungan. Salahnya keuntungan investasi properti yang tidak bisa diabaikan adalah bentuk fisik dari investasi itu sendiri. Berbeda dengan investasi lainnya, properti terlihat jelas karena merupakan aset berwujud, seperti tanah, kos-kosan, apartemen, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan keuntungan investasi dari properti. Jika ingin keuntungan didapatkan secara stabil, Anda juga bisa menyewakan propertinya. Misalnya, saat ingin menyewakan dengan harga sewa per bulan atau per tahun. Sekarang ini terdapat banyak pilihan investasi properti yang bisa dijalani oleh siapapun, mulai dari investasi rumah, apartemen, ruko hingga investasi kos-kosan. Dibandingkan rumah toko, ruko, atau rumah sewa, rumah kos menjadi pilihan investasi properti dengan nilai bisnis tinggi didukung oleh kebutuhan akan kos-kosan sebagai hunian sementara yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut hukum ekonomi, saat ketersediaan produk rendah dan permintaan tinggi, maka harganya pasti tinggi. Keuntungan pertama yang bisa Anda dapatkan dari investasi properti kos-kosan adalah cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Kos-kosan akan menghasilkan keuntungan yang relatif stabil dari waktu ke waktu sehingga bagus untuk periode waktu yang lama. Kos-kosan hanya memerlukan biaya perawatan yang relatif kecil. Oleh karena itu, pengeluaran yang Anda perlu keluarkan untuk operasional bisa ditekan. Uangnya bisa digunakan untuk keperluan lain seperti renovasi. Memiliki aset properti menawarkan peluang pengembalian yang relatif tinggi. Apalagi jika kos yang dimiliki terletak di tempat yang strategis seperti kampus dan juga perkantoran. Kemungkinan besar, akan ada lebih banyak peminat dari waktu ke waktu. Sebelum terjun ke dunia bisnis properti, melakukan riset sangatlah penting. Tentunya, Anda harus tahu target pasar dari calon penyewa kontrakan atau kosan. Untuk menghindari kerugian di kemudian hari, Anda bisa menghitung biaya tahunan yang Anda tanggung sebagai pemilik properti. Ada dua jenis biaya tahunan yang harus Anda perhatikan secara khusus, yaitu biaya tetap dan biaya tak terduga. Biaya tetap termasuk pajak, asuransi, pemeliharaan rutin dan berbagai perbaikan properti. Dalam hal terjadi pengeluaran yang tidak terduga, dana darurat harus disiapkan jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Misalnya kerusakan AC, atap bocor dan lain-lain. Dengan berbagai kemungkinan, sebaiknya sediakan dana yang sama besar dengan pengeluaran tetap. Setelah membangun rumah kontrakan atau kos-kosan dan mempersiapkan segala konsekuensinya,
Apalagi yang harus kita upayakan agar penyewa mau mendekati rumah sewaan kita? Ya, Anda harus mulai mempromosikannya dengan benar. Salah satu caranya adalah mengiklankannya dengan cara yang tepat. Jika Anda memiliki bisnis kos-kosan, Anda harus selalu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua penghuninya. Oleh karena itu diperlukan keterampilan manajemen yang cukup handal dalam penggunaannya sehingga dapat bekerja secara konsisten. Saat membangun rumah kos, Anda harus mempertimbangkan lokasi dan fasilitas agar tidak sepi penghuni. Misalnya, Anda membangun kos-kosan yang jauh dari daerah industri atau sekolah, maka kosan tersebut tentunya akan sulit dicari dan dijangkau oleh calon penghuni. Oleh karena itu, pastikan memilih lokasi yang strategis ketika membangun rumah kos. Bisnis kos-kosan identik dengan kebutuhan akan tempat tinggal sehingga menjadi bagian dari kebutuhan pokok bagi masyarakat. Meskipun kita telah dibayangi oleh ancaman resesi baru-baru ini, namun prospek jangka panjang investasi properti kos-kosan perlu Anda pertimbangkan. Salah satu penentu keberhasilan investasi properti kos-kosan adalah lokasi. Semakin strategis lokasi kosan, maka semakin tinggi harga sewa. Saat ini bisnis kos-kosan sudah menjamur di mana-mana. Selain berinovasi, sebaiknya Anda juga melakukan riset terhadap kompetitor Anda terlebih dahulu. Riset ini meliputi fasilitas, kondisi, hingga harga. Patoklah harga kos sewajarnya dan jangan terlalu tinggi dari pesaing Anda. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui keuntungan investasi properti seperti kos-kosan. Tunggu apa lagi? Yuk, mulai jadi juragan kos sekarang juga dan dapatkan pasif income setiap bulannya. Semoga bermanfaat.